Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'man katsiratan wa hidayatan. Salatan wassalaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadz dzulumati ilan nur. Alhamdulillah, marilah kita memberikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, ya, nikmat iman, nikmat Islam, terlebih lagi kita juga diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah nubuat yang ke-32. Kisah nubuat ini judulnya adalah Allah memaafkan orang-orang yang memberikan kemudahan. Ada sebuah kisah yang menarik, anak-anak. Kisah ini diriwayatkan dalam sebuah kitab karya Imam Bukhari, ya. Ada seseorang manusia yang ketika akhir hidupnya didatangi oleh malaikat maut. Malaikat maut adalah malaikat yang mencabut nyawa. Kita sebagai manusia ketika akan dicabut nyawanya, yang bertugas mencabut nyawanya adalah malaikat maut. Maut artinya kematian. Malaikat maut artinya malaikat yang mencabut nyawa. Ketika kita akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, nah, malaikat maut ini akan bertanya kepada kita. Nah, dalam kisah ini malaikat maut mencabut nyawa orang ini. Sebelumnya dia bertanya terlebih dahulu, apa amal yang kamu lakukan? Nah, orang ini menjelaskan amalnya. Ternyata amalnya buruk semua, anak-anak. Malaikat bertanya, apa amal baik yang kamu lakukan? Orang ini menjawab, tidak ada. Amal baiknya tidak ada, anak-anak. Apa amal baik yang kamu lakukan? Tidak ada. Wah, bagaimana ini? Kalau tidak ada amal baik, berarti proses mencabut nyawanya pasti akan berat, pasti akan sulit. Dalam surat An-Nazi'at juga dijelaskan tentang tadaburnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nastau was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqan falmudabbirati amra. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nastau was-sabihati sabha. Jadi anak-anak, kalau ada orang yang amalnya buruk, mencabut nyawanya sulit, susah. Nah, tapi kalau amal baiknya banyak, mencabut nyawanya mudah. Nah, orang ini tidak punya amal baik kecuali satu. Nah, apakah amal baik yang satu ini sehingga Allah memaafkan orang ini? Ternyata anak-anak, orang ini memiliki satu amal baik, yaitu dia suka memaafkan
orang-orang yang berhutang kepadanya. Dia suka memberikan tempo waktu ketika ada orang yang hutang kepadanya. Jadi ceritanya seperti ini anak-anak. Orang ini sebenarnya dia adalah seorang pedagang. Ketika ada orang yang berhutang kepadanya, ada orang yang butuh bantuan, dia membantu orang itu. Ketika suatu saat jatuh tempo itu sudah waktunya ditagih. Misalnya ada orang datang hutang, saya hutang 100.000, misalkan seperti itu. Besok saya bayar hari Ahad. Maka ketika hari Ahad telah datang, orang ini mengatakan, bagaimana hutangnya? Sudah bisa dibayar atau belum? Lalu yang hutang menjawab, mohon maaf, saya belum bisa bayar. Nah, orang ini mengatakan, ya sudah kalau belum bisa bayar, besok lagi ya, seminggu lagi. Nah, misalkan seperti itu. Jadi, orang ini suka menolong orang-orang yang berhutang. Kalau ada orang yang berhutang, lalu sudah jatuh tempo, orang ini menundanya, memberikan waktu yang lebih luang, memberikan waktu yang lebih panjang untuk orang-orang membayar hutang tersebut. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak orang ini sangatlah mulia. Karena apa? Karena memberikan keringanan kepada orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu ya pastinya butuh ya. Tentu ya hutang yang syar'i, yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, hutang yang bukan untuk maksiat ya anak-anak. Ada orang yang berhutang, butuh uang, lalu pada waktunya jatuh tempo, pada waktunya harus dibayar, orang ini memberikan kemudahan. Ya sudah, besok lagi ya. Ya sudah, kalau belum bisa nyaur hutangnya semua, dicicil dulu. Nah, seperti itu anak-anak, memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Nah, anak, apa hikmah dari kisah ini ya? Hikmah dari kisah ini adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah mengampuni dosa orang ini. Walaupun dosanya banyak sekali, tapi karena orang ini memiliki kebaikan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang ini. Itu hikmah yang pertama anak-anak, bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Walaupun orang ini jahat, asalkan dalam hatinya ada seberkas cahaya. Walaupun dalam hatinya ini walaupun orang ini berbuat salah, berbuat banyak dosa, tapi di hatinya masih ada kebaikan anak-anak. Dia masih suka menolong orang lain. Jadi kalau anak-anak misalkan dimintai tolong, cobalah dibantu. Coba dibantu temannya, anak-anak itu, dibantu. Mungkin dengan wasilah itu, anak-anak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hikmah yang kedua adalah ternyata boleh mencicil hutang. Nah, jadi kalau kita hutang, misalkan, oh saya hutang 1 juta, boleh dicicil 100.000, 100.000, 100.000. Atau kita hutang 12 juta, dicicil 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu boleh anak-anak ya. Jadi mencicil hutang itu hukumnya boleh. Nah, selanjutnya adalah ya, hikmah yang ketiga adalah kita harusnya bisa meringankan beban orang lain. Karena barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah juga akan meringankan bebannya. Jadi anak-anak, Allah itu akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Kan hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Bukankah Allah itu membalas kebaikan ya dengan kebaikan? Kalau keburukan ya nanti dapatnya keburukan. Kalau kita suka mencela orang lain ya hati-hati, kita juga akan dicela. Kalau kita
menzolimi orang lain, hati-hati, kita juga akan terzolimi. Namun kalau kita berbuat baik pada orang lain, ya kita suatu saat akan diberikan kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat menolong orang lain, ya insya Allah pasti suatu saat Allah akan menolong kita. Tidak hanya di dunia tapi juga di surga. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah yang bisa Ustaz Rizky sampaikan ya. Nakhtimu hadhil majelis bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri kisahnya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya pada pekan berikutnya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas kisah yang nomor 33. Itu saja anak-anak. Ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.